وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Wallahu ta'ala alam. Bab selanjutnya yaitu sholatul jamaah, sholat berjamaah. Pasal pal. Sholatul jamaah sunnah muakkadah. Dalam kitab ini dikatakan bahwasanya sholat jamaah itu sunnah muakkadah, yang ditakkid, yang ditekankan, yang yang diharuskan, yang ditekankan, bukan diharuskan. Kalau diharuskan itu nanti kalau kita tinggalkan berarti berdosa. Jadi kalau dalam Islam itu hukum itu ada sunnah, maaf, dari wajib dulu, kemudian sunnah, kemudian ada makruh, kemudian ada apa lagi? Apa enggak? Wajib, sunnah, makruh, terus apa? Halal, haram, ada 5. Nah, artinya apa? Ada mubah, wajib, sunnah, makruh, mubah. Itu lagi apa? Nah, jadi ketika sholat jamaah dikatakan sunnah muakkadah berarti bukan wajib, tapi ditekankan banget. Artinya kalau kemudian seseorang ini, singkat cerita ya, sholatnya sendirian karena satu dan lain hal, gitu kan, maka sholatnya tetap sah. Gitu. Tapi kalau dikatakan sholat jamaah ini wajib, ya, maka orang yang sholat sendirian dan sholatnya nggak sah, karena wajibnya kan jamaah. Tapi dibahasakan muakkadah, yang ditekankan. Kayak sholat itu loh, sholat itu setahun sekali gitu kan. Maka orang yang kemudian kesiangan, ya karena satu dan lain hal, atau mungkin tadi malam dia jaga ronda atau apa, bangun-bangun kesiangan, gitu kan. Maka dia kan nggak bisa sholat sendirian, dia harus berjamaah dengan kaum muslimin, gitu, harus di lapangan dan seterusnya gitu. Nah, kalau dihukumi wajib ya orang yang kesiangan ini berarti dia kalau nggak melakukan sholat itu kan dosa. Karena wajib harus kodok. Biasanya kalau wajib itu ada kodoknya. Nah, kodok sholat itu kan nggak ada. Maka hukumnya yang mendekati benar atau yang berpotensi benar itu adalah sunnah muakkadah. Dalam sholat jamaah juga sama, sunnah muakkadah. Wa alal makmum, dan kepada makmum, ayyanwi al i'timami dunal imam. Bagi makmum yaitu dia memasang niat untuk mengikuti, bukan sebagai imam. Jadi niatnya itu sebagai makmum, bukan imam. Ya, wa yajuzu ayu tamal harru bil abdi, dan boleh gitu kan orang merdeka bermakmum pada hamba sahaya. Wal baligh bil marohik, dan orang yang balik bermakmum kepada yang hampir balik. Maksudnya hampir balik ini loh. Anak kecil itu bisa ngimami orang balik dengan catatan. Gitu. Anak kecil ini ngerti hukum-hukum sholat. Bacaannya ya baik dan benar. Walaupun belum balik. Anggaplah misal balik itu laki-laki kan, imam kan laki-laki. Misal umur 13 gitu kan. Maka bocah ini umur 10 tahun. Tapi bacaannya benar. Cara sholatnya ya pas gitu kan. Ya nggak apa-apa. Daripada kemudian suruh ngimami orang yang sudah balik, yang sudah dewasa, sudah tua, tapi kemudian bacaannya berantakan, gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin, ini kan berantakan. Maka ya diperbaiki itu. Jadi yang pernah saya ceritakan, toh ada satu masjid di Solo ini, imamnya tua banget itu, tapi bacaannya luar biasa, luar biasa pas gitu loh. Jadi fasihnya, gitu, makhorijul hurufnya, gitu. Bahkan saya yang muda aja merasa bacaan saya nggak sebagus dia gitu. Cuman ya lucu nih. Cuman lucunya itu kan kita bahas kitab Aqidah Sufyan Ats-Tsauri. Di dalam kitab itu dikatakan bahwasanya salah satu poinnya adalah bahwasanya tapi sir kan dijaharkan itu ya Mbah Imamnya itu ya tetap aja banter gitu. Terus sekarang kan ada kasus Palestina ini gitu kan. Beberapa masjid itu kan kunut nazilah gitu kan. Nah, saya jelaskan maksudnya dalam kunut itu ada kunut nazilah sama kunut witir, saya bilang gitu kan. Nah, ketika konteksnya adalah sholat selain sholat witir dan sholat subuh, maka kunutnya adalah kunut nazilah. Tapi kalau di sholat witir atau sholat subuh itu masih memungkinkan untuk kunut witir yang Allahumma hdina fiman hadait dan seterusnya. Itu udah tak jelasin tuh. Artinya kalau kita sholat maghrib dan sholat isya, kunutnya harusnya bukan Allahumma hdina fiman hadait dan seterusnya, karena itu hanya ada di witir dan subuh gitu. Harusnya ya kita kunutnya ya kunut nazilah, Allahumma ansur ikhwanan al-muslimin al-mustadafina fi Filistin, misal gitu kalau konteksnya Filistin. Allahumma aizal Islam wal muslimin dan seterusnya. Harusnya itu gitu. Sampaikan tuh di kajian.
Tapi mbahnya itu ya tetap aja kunutnya cuma kunut subuh tok. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la ya'izzu man atait wa la yulait tabarak rabbana wa ta'ala. Kemudian Allahu akbar. Jadi ya itulah problem orang tua tuh gitu. Ya kadang bacaannya kurang pas makhrijul hurufnya, kurang dikasih masukan susah berubah gitu. Ya makanya harus sabar aja ngadepin orang-orang tua. Jadi saya tuh sampai bingung gitu. Udah ngangkat tangan gini kok dia kunut subuh tapi di waktu maghrib sama isya gitu. Enggak pas itu, enggak bener itu. Ya, jadi ini yang harus kita pahami ya. Jadi bahwasanya kita bisa diimami anak kecil. Jadi kita nggak boleh kemudian, wah sudah jelek imami aku lah. Pertanyaannya, dia bacaannya sama kita sendiri tuh bagus mana, banyak mana. Kalau anak kecil 10 tahun hafid Quran gitu kan kayak Imam Syafi'i atau yang semisalnya di kalangan para ulama ya, kita harus ngakoni lah gitu. Jangan kemudian kerumangso harus ngimami, nggak perlu ya. Dan kalau kita bisa menghayati bacaan yang bagus itu, kadang tuh kita dengarkan imam yang bacaannya bagus itu kita kadang kita tuh tiba-tiba terbawa, terhanyut, terus tiba-tiba nggak terasa air mata itu menetes. Kenapa? Karena kita menikmati bacaannya dan kita paham apa yang dibaca itu adalah sesuatu yang indah. Itu jangan cuman ngerungok musik aja, atau musik tentang romantisisan, ikut termehek-mehek, nangis-nangis. Wala tasihu qudwatu rajul bi imra'ah, dan tidak boleh ya, laki-laki bermakmum pada wanita wala qori'in bi ummiyin. Nah, sini ya, orang yang bisa baca tidak bisa menjadi makmum orang yang buta huruf. Walaupun ini bertentangan ya dengan kondisinya. Kan Nabi buta huruf. Nabi itu al-ummiyin gitu. Termasuk kalangan orang yang buta huruf. Terus, tapi seumur hidupnya mengimami sholat para jamaah kecuali para sahabat kecuali saat di akhir-akhir hayatnya. Jadi ini sebenarnya dalam beberapa poin ini jelas-jelas bertentangan dengan realita, dengan dalil gitu. Tapi ya sudah kita pahami dulu seperti ini ya. Artinya kalau memang ada pilihan orang yang gampangannya lah, ada orang yang sekolah dengan orang yang nggak sekolah gitu. Walaupun sekolahnya nyantri ya, pesantren ya, itu masih mending diimami oleh orang yang sekolah, bisa baca tulis. Sehingga kamu kalau nanti di kampung ya kan, kemudian mengajari membawahi atau mengelola masjid, menjaga masjid, ya, maka diterapkanlah ini hukum-hukum ini. Wa ayyu maudu'in shalla fil masjid bi sholatil imam fihi. Gitu. Dan dimanapun ya seorang itu berada dalam masjid, maka sholatnya mengikuti imam. Bahwa alimun fi sholatih, dan imam itu faham tentang sholatnya. Sholat apa dia ngerti, jumlah rokaatnya berapa ngerti, tata caranya ngerti. Jangan sampai habis alhamdulillah habis baca surat kok sujud, itu berarti dia nggak paham itu. Artinya gini loh, kalau ada orang baru masuk Islam, dia belum belajar hukum-hukum sholat, jangan disuruh ngimami. Ya, monggo jenengan mawon, jenengan kan udah dapat hidayah. Hidayah dia terkait dengan dari Kristen masuk Islam. Untuk kemudian dia sampai pada posisi mengimami sholat, dia harus belajar fikih-fikih tentang sholat. Dan ini juga berlaku buat kita orang Islam. Gitu. Jangan sampai kemudian belum paham, kemudian nggak usah gitu. Jadi lebih baik kita merasa kita kurang sehingga kita persilakan orang yang lebih paham daripada kita sok tahu, maju. Akhirnya nanti ada kesalahan, kita nggak ngerti ini harus ngapa, gitu. Harus sujud sahwi berapa, kapan, di mana. Gitu. Wahwa alimun bisolatihi adza'uhu, yaitu walam yataqaddam alaihi, dan dia paham tentang sholat itu, maka ya sholatnya sah dan tidak
boleh mendahuluinya. Wa huwa alimun bi sholatihi, makmumnya ini paham tentang sholatnya, ajza'uhu, kemudian dia dapat pahala dari situ karena ikuti imam gitu. Malam selama ya taqaddam alaih, selama orang diisi imam gitu. Imamnya belum sujud, kamu udah sujud duluan, ya enggak pas gitu. Wa in sholla fil masjid, kalau sholat masjid, wal makmumu kharijal masjid qoriban minhu, dan makmumnya ada di luar masjid tapi cuma dekat, wa huwa alimun bi sholatih, dan dia ngerti sholat depan-depannya itu seperti apa. Kemana ada yang nanya ya, kalau nggak kelihatan tuh kelihatan makmumnya gimana, kok imamnya gimana gitu. Wala ha'ilun hunaka jazun. Nah, di sini dikatakan saja maka itu jazun, boleh gitu. Wala ha'ilun, tidak ada penghalang di antara keduanya, maka itu boleh. Sehingga ada beberapa ustadz itu yang kemudian kalau soft laki-laki dan perempuan terpisah dinding itu, dia berpendapat nggak sah karena nggak kelihatan. Maka disiasati, sekarang ada video gitu loh, bisa dilihat dari videonya. TV gitu loh, TV kemudian kelihatan imamnya seperti apa. Nah, kalau dulu benar-benar harus sambung softnya. Maka ada sebagian ulama fikih yang kalau ada apa namanya tiang memutus soft itu dianggap yang terputus nggak sah gitu. Maka itu bagian dari perbedaan pendapat, jadi nggak usah kaku gitu. Intinya saya menangkap intinya, selama makmum ini tahu gerakannya sesuai dengan imam, maka sholatnya sah. Tapi kalau sudah gerakannya beda, gitu, misal nggak dengar suara imamnya atau mungkin imamnya nggak kelihatan gitu kan, sehingga imamnya udah rakaat 3 dia masih 2 gitu kan, imamnya udah bangun dia masih sujud gitu. Nah seperti inilah kemudian sholatnya bisa menjadi batal. Wallahu ta'ala.